6 tahun sudah. Masih belum bisa menemukanmu. Apakah kamu benar-benar putri duyung di laut? Bos Ji, ada kabar tentang wanita 6 tahun lalu. Dia punya anak berusia 5 tahun sepertinya milikmu. Segera bawa mereka pulang. Mama, apakah kita akan berenang mencari papa? Kamu terlalu banyak berpikir. Papamu tenggelam di laut karena tidak bisa berenang. Apakah papaku sehebat itu? Tidak bisa berenang. Berkencan dengan Putri Duyung. Kamu mau kemana? Kita masih harus mencari Tante Jiang, mengurus sekolahmu. Berapa lama lagi kita harus berenang? Aku hampir muntah. Sepertinya di depan sana. Tidak jauh lagi. Mama, jangan sepertinya. Aku punya firasat kuat. Arah yang kamu tunjuk salah. Mungkin kita harus berenang ke sana. Baiklah. Ayo. Lulu, kita sudah pulang. Kenapa rumah seperti ini kamu berhutang lagi? Tidak, aku sedang bersih-bersih. Segera selesai. Kalian kenapa datang? Ini rumahku, wajar aku pulang. Tahun-tahun sebelumnya kamu selalu pulang di musim dingin. Ini baru September. Jadi aku merasa agak tiba-tiba. Xiao Chen seumuran dengan Daba Okan. Xiao Chen juga sudah waktunya sekolah. Di kampung halaman kami tidak ada TK, jadi aku ingin merepotkanmu. Carikan TK yang bagus. Kalian lagi. Datang ke rumahku makan minum gratis benar-benar menyebalkan. Bukan anak sekolah butuh banyak uang. Uangmu cukup. Aku sudah menabung, lihat cukup tidak? Banyak sekali mutiara. Kaya raya, kaya raya. Mutiara ini memang banyak. Tapi tidak berharga. Mama sudah memberikannya ke Tante Jiang. Mutiara di rumah. Masih tidak bisa memenuhi hati Tante Jiang. Uang sekolahnya sudah cukup. Tapi Xiao Chen masuk sekolah sementara. Masih butuh sedikit uang untuk urusan lain. Tapi ini sudah cukup. Ini tidak boleh, ini peninggalan ayah Xiao Chen. Satu-satunya yang dia punya, dia sangat menyayanginya. Simpan dulu giok ini padaku. Kalau kalian sudah kumpulkan uangnya, aku akan kembalikan. Ya sudah, aku akan cari uang dulu. Ya? Ayo nak, kita cari uang. Cari uang yuk. Ini tidak enak sama sekali. Siapa bilang ini makanan? Dengan giok ini Sinian akan terus mengirimkan mutiara. Ke kita, ngerti? Siapa? Kalian siapa, mau apa? 6 tahun lalu tanggal 20 September. Orang dari Villa Teluk Jingsui. Apakah itu kamu? Itu bukan Sinian. Malam yang ditinggalkan setelah one night stand. Kamu tanya ini buat apa? Jangan tegang, ini adalah CEO Grup Ji, Jian Bai. Silakan. Setelah malam itu Anda menghilang. CEO terus mencari kalian di mana-mana. Ayah si Jingchen ternyata bos Ji. Mengapa nasib Sinian begitu baik?
Ini pasti si kecil. Sudah lama menderita, tunggu Anda kembali ke keluarga Ji. Menjadi pewaris keluarga Ji. Kedepannya pasti hidup enak. Mama, mereka siapa? Dabao. Bukankah kamu selalu tanya siapa ayahmu? Ini ayahmu. Tunggu, jangan mendekat. Ada yang tidak beres. Selama ini aku alergi pada wanita. Hanya malam itu tidak kambuh saat dekat. Apa buktimu bisa membuktikan? Kamu adalah wanita malam itu. Ini giok yang kamu tinggalkan malam itu. Kalau tidak percaya silakan pergi. Lagi pula selama ini, aku dan Dabao juga sudah biasa. Presiden ini benar-benar pusaka turun-temurun Anda. Di kartu ini ada 10 juta, kamu pakai dulu asisten Chen. Nanti malam jemput tuan muda dan nyonya pulang. Ya. Sinian keberuntungan besar ini. Anggap saja sebagai bayaran. Untuk 6 tahun tinggal di rumah ini. Mama di sini susah ketahuan. Mama, kenapa kita kasih Tante Jiang mutiara sebanyak itu? Karena ini biaya sekolahmu. Makin besar mutiara makin mahal harganya. Jadi kalau kamu mau nangis tahan dulu air matanya. Kayak gini tunggu sampai membesar. Baru biarkan jatuh supaya kita dapat mutiara besar. Dulu waktu kangen papa mama pernah nangis diam-diam beberapa kali. Seandainya dulu mama simpan aja. Kalau gitu lain kali mama tahan dulu buat yang besar. Kalau gitu mama ada mutiara yang lebih mahal lagi nggak? Tentu ada mutiara pink paling langka. Paling mahal Putri Duyung cuma nangis waktu senang banget baru keluar mutiara pink. Kalau gitu mama pernah nangis mutiara pink nggak? Kayaknya pernah deh. Atau mungkin cuma mimpi. Ekor ikan. Bos Ji. Ada yang datang buruan selesai. Mama, ada kucing mau makan ekor aku. Orang ini kok kayak familiar ya? Di drama pendek kalau udah dekat, baru saling peluk. Menurut alur drama pendek, Om ganteng ini kemungkinan besar adalah papa kandungku. Maaf ya, anakku ini udah kangen banget sama papanya. Aneh. Aku kan udah pegang dia. Kenapa nggak ada reaksi alergi? Anakku nggak ketahuan kan? Mama tenang, aku udah sembunyiin ekornya. Bos Ji, tunggu aku dong, ekor ikan apaan sih? Maaf ya, aku nggak sengaja. Kesisip ya. Nangis buat mutiara hilang. Nggak apa-apa sayang, kan kamu masih nemu banyak. Tapi aku nggak mau mama nangis. Bantuin mereka. Mutiara besar ini di kolam. Tidak apa-apa, anak kami jago berenang. Sehebat apapun dia tetap anak-anak. Bisa menahan napas di dalam air selama ini. Ternyata saya sendiri yang jadi badut. Jadi berkurang banyak. Ini kesalahan saya. Berapapun biayanya saya akan ganti.
Maaf saya tidak terlalu paham soal biaya sekolah anak. 5 juta cukup tidak? Selama ini saya sudah memberikan begitu banyak mutiara untuk Lulu. Tapi kalau ditukar uang cuma 50.000. 5 juta ini ya ampun saya harus nangis setidaknya 100 tahun. Baru bisa dapat sebanyak ini cukup banget. Uang ini kok beda sama yang dipakai Tante Jiang? Tidak sama. Ini bukan uang tapi uangnya ada di kartu ini. Asal kamu bawa ke bank bisa diambil uangnya. Paman ganteng kamu benar-benar orang baik. Mutiara terbesar ini saya kasih ke kamu. Terima kasih. Bos Ji, menurutmu kalau saya sekarang mulai budidaya mutiara dan jual ke kamu masih ada waktu tidak? Tapi serius anak itu sekilas. Mukanya mirip banget sama kamu. Kalau bukan karena baru saja menemukan si bocah saya pikir. Dia adalah si bocah itu. Orang ini. Kok rasanya pernah lihat di mana ya? Saya juga pernah lihat dia mirip banget sama dewa kekayaan di sinetron. Ayo pergi. Lulu kamu mau kemana? Ayahku mau menjemput kami pulang. Ayahmu Jiang Lu. Dulu karena ayah Dabao suka memukul kamu, saya baru kasih rumah ini untuk kamu tinggal kok dia berani datang lagi. Katanya dia sudah sadar kesalahannya lagi pula kali ini dia datang. Untuk menjemput kami ibu dan anak pulang dan menikah lagi sama saya. Kalian sudah menikah 3 kali. Bukan kamu yang bilang mulut pria tipuannya setan. Sudah saya bilang dia sudah sadar kamu cerewet banget. Kurasa kamu cuma iri karena saya ada yang sayang. Iri karena Dabao punya ayah. Bukan sudah kita sepakati tidak membicarakan ini di depan anak. Kamu keluar rumah ini tidak menerima kamu. Ternyata kamu sudah lama ingin mengusir saya ya baiklah. Dabao kita pergi. Jangan pergi. Anak kecil kamu mau apa? Sejak aku bisa mengingat Tante Jiang, Mama setiap tahun selalu memberimu sekarung mutiara. Kamu kembalikan mutiara itu pada kami. Semuanya ada di sini. Dan rumah ini juga kami kembalikan padamu, kita sudah selesai. Kamu. Bos Ji, Anda tidak hanya menginvestasikan 1 miliar ke sekolah kami, tapi juga menyumbangkan 2 gedung. Sungguh terima kasih banyak. Putra kecil tidak lama lagi akan masuk sekolah. Kalian harus merawatnya dengan baik pasti, ayo Bos Ji. Itu dia. Oh, ini pasti Nyonya dan Putra kecil. Putra kecil dan mirip sekali dengan Bos Ji. Putra kecil baru saja kembali masih menyesuaikan diri. Beberapa waktu lagi baru bisa masuk sekolah. Atur agar anak itu secepatnya masuk sekolah. Semua permintaan harus dipenuhi. Ya. Halo. Selamat siang Nyonya Lin, selamat untuk si Jingchen. Telah lulus ujian masuk dan menjadi bagian dari TK Internasional Sinya. Mengingat kondisi keluarga Anda, TK juga memutuskan untuk mempekerjakan Anda sebagai asisten pengasuh di TK. Si Jingchen. Selamat kamu bisa sekolah sekarang. Hore, aku akan pakai baju baru ke sekolah. Baju baru apa sih? Mama akan ajak kamu bermain di taman bermain manusia. Selamat siang Nyonya dan Putra kecil. Bos Ji kok sama seperti sinyan wanita yang tidak punya selera itu. Suka mengumpulkan barang-barang aneh. Nyonya, ini kamar Anda dan Putra kecil. Lihat apa yang kurang bisa selalu perintahkan kami. Aku tidak kekurangan apa-apa. Hanya hiasan Putri Duyung ini aku tidak terlalu suka. Ambil saja. Semua ini adalah koleksi Tuan. Tinggal atau pergi hanya Tuan yang memutuskan. Oke, pergilah. Nak, mulai sekarang kita adalah orang terpandang. Xiao Chen ingat untuk berteman baik dengan teman-teman ya.
Mama. Mama, kamu tenang saja. Aku pasti akan menjaga diri dengan baik. Tapi Mama jangan sampai mundur ya. Oh iya, aku hampir terlambat. Aku harus segera pergi. Kamu harus ingat untuk banyak minum air. Kalau tidak, kamu akan dehidrasi dan jadi ikan kering. Halo para guru, saya adalah guru pengasuh baru. Ini kue ikan kecil buatan tangan saya. Saya harap kalian tidak meremehkannya. Terima kasih. Wakil Kepala Sekolah Lin, terima kasih telah mengizinkan anak saya masuk sementara. Dan juga memberikan saya pekerjaan di sini. Saya sangat berterima kasih. Apa sih barang murahan ini? Pertama kali melihat seorang orang tua yang begitu bersemangat sampai bekerja di tempat anaknya bersekolah. Kalau kamu begitu khawatir padanya, jangan biarkan dia bersekolah di sini. Wakil Kepala Sekolah Lin, meskipun saya bekerja di sini, tapi saya tidak mengganggu pembelajaran anak-anak dan saya juga tidak akan mengabaikan pekerjaan saya. Apakah ada pengaruhnya? Bukan kamu yang menentukan. Dia bukan hanya karyawan sekolah tapi juga orang tua siswa. Siapa yang mengizinkanmu untuk mengatur orang tua siswa? Dia Bos Ji, saya tidak bermaksud begitu. tidak menyangka bisa bertemu bos yang sangat berkuasa. Sekolah kami adalah taman kanak-kanak berkualitas tinggi. Bukan lembaga amal seperti mereka ini. Orang tua yang miskin datang bekerja, dan anak-anak mereka bersekolah di sini hanya akan menurunkan tingkat sekolah kami. Sebagai pendidik, yang utama adalah mengajar tanpa membedakan karena prasangka yang dalam. Membagi siswa menjadi kelas-kelas ini kah profesionalitasinya? Asisten Chen segera bentuk komite orang tua untuk mengawasi kebiasaan buruk di sekolah. Baik, Bos Ji, Dia orangnya baik sekali. Xiao Chen, hati-hati ya. Xiao Chen, kemari-kemari. Kamu lakukan tugasmu. Saya akan melihat anak-anak. Paman Bos Ji, minum air ya. Mama bilang Paman Bos Ji, hari ini memberikan banyak pekerjaan. Dan banyak bicara, minum air bisa melembutkan tenggorokan. Benar Bos Ji, banyak minum air baik untuk kesehatan. Paman Bos Ji, terima kasih telah membela mama saya. Saya lihat di TV orang jahat. Biasanya diam-diam menyakiti orang baik. Di taman kanak-kanak ini jangan-jangan ada tante jahat yang mengganggu mama saya. Kamu ngomong apa sih, Paman Ji, bos kamu? Yang bijaksana dan perkasa taman kanak-kanak ini diterangi oleh cahaya kebenarannya. Tidak akan ada orang jahat. Jangan banyak bicara, lebih baik gunakan waktumu untuk melakukan pekerjaanmu dengan baik dan membuktikan kemampuanmu agar bisa tinggal di sini dengan layak. kesini. Paman Ji, jangan-jangan kamu sama seperti anakku, alergi sama cewek. Gak apa-apa, parfumnya terlalu kuat. Aku nggak terbiasa. Masa sih? Aku hari ini nggak pakai parfum. Sudahlah, ayo kita main ke sini. Paman Ji, kerang ini aku tangkap sendiri di laut untuk kamu. Terima kasih sudah baik sama kami. Aku akan kasih tahu kamu satu trik rahasia. Pakai baju lengan panjang dan celana panjang yang tebal. Jadi kalau dekat sama cewek, agak dekat dikit, alergimu nggak akan terlalu parah. Anakmu lumayan jeli juga ya. Paman Ji, jangan salah paham sama kami. Kami ini tulus kok. Paman Ji, proposal komite sekolah sudah diajukan, perlu tanda tangan kamu. Sampaikan ke semua guru kelas. Untuk lebih mengingatkan anak-anak minum air. Siap. Mama, Paman Ji keren banget. Aku mau Paman Ji jadi ayahku. Anak baik. Ya udah, terus aja bermimpi. Yan Bai.
Kamu ngapain? Dabao bilang dia kesepian sendirian. Pengen punya adik. Gak usah, aku gak suka dekat-dekat sama orang. Kamu jaga Dabao aja. Aku juga gak butuh banyak anak. Nggak apa-apa. Kita pelan-pelan terbiasa aja. Aku nggak peduli, aku mau ini, kalau nggak dikasih aku bunuh kamu. Adik kecil ini benar-benar nggak bisa adik kecil. Kamu berani nggak dengerin aku? Aku adalah adik kecil di rumah ini. Semua barang di rumah ini adalah milikku. Apa yang aku mau? Kalian para pelayan harus memberikannya padaku. Siapa yang ngajarin kamu menghina orang tua dan sembarangan mainin barangku? Kamu bukan ayahku, aku benci kamu. Ini anakku? Kok seperti babi hutan? Lagi-lagi Mutiara. Sinian ini kenapa selalu muncul? Bukankah ini mutiaraku? Kok bisa ada di kamu? Aku mau periksa Dabao dulu. Sial, orang itu 6 tahun lalu. Masa mungkin itu Bos Ji? Salah anakku yang bacanya sembarangan. Mama Tante Jiang membawa J tablet peninggalan ayahku. Apa? Pergi minta kembali. Dabao, kamu harus ingat baik-baik. Seumur hidupmu hanya ada satu ayah, yaitu Jianbai. Ayo kita pamit sama ayah. Jianglu. Jianglu, kamu belum mengembalikan J tabletku. Jade tablet. J tablet sudah kuberikan, kalau hilang itu urusanmu. Jangan telepon aku lagi. Siapa? Aku lagi liburan bawa oleh-oleh buat teman. Ternyata dia masih ceroboh. Mama, kamu benar-benar nggak pertimbangkan. Biarkan Paman Ji jadi ayah baruku. Lihat nih, Mama cantik, Mama hebat. Menaklukkan Paman Ji itu gampang banget. Tapi sekarang lagi musimnya cari uang. Asmara kantor bisa ganggu kita cari uang tahu? Sebentar lagi kelas, cepat pergi. Aku akui kecantikanmu membuatku terkesima. Tapi cuma modal wajah aja nggak cukup. Ingin mempesonaku bukan hal yang mudah. Aku adalah putri duyung tercantik di generasi kita. Manusia yang nggak punya selera. Ini data yang diminta Bos Ji antarkan padanya. Ah, Apaan sih? Aku sebagai pimpinan sekolah nggak bisa menyuruhmu? Benar-benar siapa aja bisa masuk ke Ji Group. nggak marah. Orang lain marah, aku nggak marah. Kalau marah nanti sakit, nggak ada yang gantiin. Bagus, peralatannya lengkap di sini. Suhu airnya juga pas. Bos Ji, ini data yang disuruh Pak Wakil Rektor Lin untuk Bapak. Kaki sialan, cepat keluar. Halusinasi lagi. Sangat ingin menangkap saya. Bos Ji, saya bilang sebenarnya saya bisa berenang, percaya? Saya benar-benar bisa berenang.
Kamu menggoda saya. Bos Ji, jangan terlalu narsis. Kamu keras tidak nyaman disentuh. Wanita tidak bermutu. Ini manajemen tubuh. Mutiara ini. Sangat penting bagi saya. Saya khawatir ada yang mencurinya lagi, jadi saya buat jadi liontin, dipasang di badan. Bukan mimpi pria itu dia. Bos Ji, Anda baik-baik saja? Misi ini di sekolah perhatikan pengaruh. Anda ingin berterima kasih pada Bos Ji karena menyelesaikan masalah pendaftaran. Tidak perlu menikah. Apa pengaruh, apa menikah? Pulang cepat, jangan sampai flu. Bos Ji, kamu. Bos Ji sudah membuat janji untuk Anda. Dr. Liu dari spesialis alergi. Tidak perlu, saya tidak alergi. Jangan panggil dokter. Ya. Sudah bilang tidak perlu. Kenapa kamu datang? Saya datang menjemputmu pulang kerja. Saya bantu rapikan bajumu. Ada apa? Saya tahu kamu masih marah pada Dabao. Kamu tahu Dabao sejak kecil tidak punya pendampingan ayah, tidak tahu bagaimana berinteraksi denganmu. Dabao benar-benar tahu dia salah lihat. Ini guru privat yang saya siapkan untuk Dabao. Yanbai. Jauhi saya. Asisten Chen. Nyonya, Bos Ji alergi terhadap wanita. Anda tidak bisa terlalu dekat. Alergi terhadap wanita bagaimana bisa? Nyonya, pria keluarga Ji kemungkinan besar mewarisi gen alergi terhadap lawan jenis. Kenapa Anda mencari guru privat untuk anak kecil, semuanya guru wanita? Saya hanya ingin Dabao lebih banyak berinteraksi dengan lawan jenis, agar meningkatkan antibodi dalam tubuh. Generasi penerus keluarga Ji. Tidak perlu mengalah pada orang lain. Yanbai. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Asisten Chen. Bawa dia pulang. Baiklah Yanbai. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Tapi hari Minggu ini adalah ulang tahun anak kita. Bisakah kamu menemaninya merayakannya? Silakan Nyonya. Itu adalah mutiara pink saya. Mama, kamu baik-baik saja kan? Mama, kita ini kan Putri Duyung. Tenggelam itu sangat memalukan bagi ikan. Dan ayah juga meninggal karena tenggelam. Kamu tidak boleh meninggalkan Xiao Chen. Xiao Chen, Mama mau tanya. Kalau ayah masih hidup, apa kamu mau bersama dengannya? Tentu saja mau. Saya tidak mau dipanggil anak liar oleh teman sekelas. Saya juga ingin punya ayah yang bisa melindungi Mama bersamaku.
Bos Ji, Anda mencari saya. Bos Ji sepertinya sangat menyukai anak-anak. Saya tidak tahu apakah dia bisa menerima saya dan Xiao Chen. Ya, minggu ini ulang tahun anak. Minta tolong bantu saya memilih hadiah. Jangan-jangan Bos Ji tahu kalau Xiao Chen adalah anaknya. Dianggap kamu tugas luar. 1 jam subsidi 10.000. Bos Ji Royal pasti tugas selesai. Selamat datang Bos Ji, Nyonya Bos Ji. Saya bukan Nyonya Bos Ji. Barang yang kalian siapkan sudah siap belum? Bos Ji takut saya canggung sengaja memotong pembicaraan pegawai. Dia terlalu baik ya. Bos Ji, hadiah yang Anda minta sudah siap semua. Mainan puluhan juta. Edisi terbatas ratusan juta. Ternyata anak-anak baru yang pilih-pilih. Orang kaya memang mau semuanya. Sinetron tidak bohong. Bagus. Mari kita lihat ke toko kue lagi. Oh, Menurutmu 2 kue ini, mana yang lebih cocok untuk ulang tahun anakku? apakah dia mau mengungkapkan identitas Xiao Chen padaku? Kamu punya anak. Ya, seumur dengan anakmu. Dulu juga tertarik karena kamu dan anak bergaul dengan hangat dan harmonis. Baru cari kamu jadi pengasuh. Seumuran dengan anakku. Artinya dia sudah berkeluarga. Istri lagi hamil, dia malah selingkuh sama aku. Kamu kenapa sih? Maaf ya Bos Ji, mataku rabun gak lihat. Yang kuinjak itu kamu si brengsek mati. Gak jelas. 2 kue ini aku mau semua. Lihat tuh, di drama si brengsek ini udah nikah masih selingkuh sama cewek. Emil bikin cewek jadi selingkuhan. Anak dalam kandungannya jadi anak haram. Sekarang cari pasangan harus hati-hati. Kalau nggak anak lahir, mungkin nggak punya ayah. Betul, apalagi orang kaya. Paling gampang jadi brengsek. Jangan-jangan dia juga jadi selingkuhan. Bikin pernikahan gak bahagia. Cek data masuk si Jing Chen. Mama, hari ini ulang tahunku. Kita kesini ngapain? Sudah kita. Antar kue dulu ke kakak terus pulang bareng rayain ulang tahun. Oke, Oke dah. ayo. Wah, banyak harta karun laut. Mama, itu ekormu. Si brengsek mati ditemenin satu, masih ingat yang lain. Boleh tanya kalian siapa? Oh, Anda datang ngasih kue ulang tahun buat si kecil ya? Nyonya dan si kecil ada di dalam, silakan ikut saya. Selamat ulang tahun adik kecil. Ayo. Aku nggak mau kue sekecil ini. Terlalu pelit. Aku mau kue super besar lebih tinggi dari aku. Cepat beliin lagi, cepat. Tapi ini yang disiapin Bapak khusus buat kamu. Aku nggak peduli, Mama bilang. Kalian ini pembantu. Semua anjingnya keluarga Ji. Harus nurut sama aku. Aneh, suaranya kayak kenal. Kayak suara Dabao. Ayo pergi. Rambut yang baru saja dicuci bersih sudah kotor lagi. Mommy, apa kamu merasa sangat kering? Sepertinya aku kekurangan air.
Aku akan segera berubah menjadi ikan panggang. Untungnya belum sepenuhnya kering. Kalau dipanggang lebih lama lagi benar-benar akan kering. Kalau begitu kami tidak mengganggu lagi. Sampai jumpa lagi Paman Pengurus. Bos Ji, asisten Chen. Kenapa kalian datang? Mendengar dari pengurus bahwa anakmu juga ulang tahun hari ini. Aku datang untuk memberikan kue ulang tahun. Silahkan masuk. Selamat ulang tahun anak si Jing Chen. Wah, ini SpongeBob favoritku. Paman Ji, terima kasih. Sama-sama. Dan ini uang tambahan untuk membantu memilih hadiah dan kue hari ini. Juga uang lembur ada 300.000 di dalamnya. Uang lebihnya adalah upah kerja kerasmu karena mengantarkan kue hari ini. Keluar tugas sebentar ternyata bisa dapat banyak uang ya. Bos Ji, kamu sangat baik. Lain kali kalau ada hal baik seperti ini ingatlah untuk mencariku lagi. Mommy, jangan bilang kamu tertarik pada Paman Ji. Ya, usianya hampir sama dengan anakmu. Dulu melihat bagaimana kamu dan anak-anak berinteraksi dengan hangat dan harmonis. Itu sebabnya aku secara khusus merekrutmu sebagai guru pengasuh. Apa yang kamu bicarakan? Paman GMU sudah berkeluarga. Hati-hati, orang lain akan mengatakan bahwa kamu adalah anak haram dari seorang pria. Kalau begitu lebih baik jangan. Apa jangan cari ayah atau jangan buat Paman Ji jadi ayahmu? Tentu saja jangan ayah kandungku. Ayah kandung dengan 2 kaki sulit ditemukan. Bukankah ayah tiri dengan 3 kaki juga sulit ditemukan? Memang benar. Ada perbedaan besar antara Paman Ji dan keluarga kita. Untuk menafkahi dia tidak mudah. Aku akan mempertimbangkannya lagi. Hebat sekali, bahkan belum ada rencana apapun. Kamu sudah mulai memilih duluan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ini hiu yang ganas. Anak hiu juga harus mendengarkan kata-kata ibu hiu. Maaf jika membuatmu tertawa, Bos Ji. Anakmu tampak penurut di permukaan tapi perkataannya benar-benar mengejutkan, mirip denganku saat kecil. Mana mirip anakku? Ini benar-benar tidak bisa, Tuan Muda. Siapa yang mengajarimu menghina para tetua? Kau bukan ayahku. Aku benci kamu. Kadang aku ragu dia. Ini tidak terlalu pagi. Sampai jumpa lagi. Kalau begitu aku akan membawamu keluar. Selamat ulang tahun. Bos Ji, seolah setiap kali bertemu Sinian ibu dan anak, suasana hati akan luar biasa. Bagaimana saya bisa pulang dan bertemu istri saya? Ia atur Dabao sesegera mungkin. TK Internasional Jinxingnya membuatnya hari ini. Mempersiapkan diri untuk sekolah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, bayi. Teman sekelas kita hari ini. Untuk mentransfer teman sekelas baru, mari kita sambut teman sekelas baru. Halo guru, saya yakin Anda sudah tahu identitas kita. Kami akan memberikannya padamu nanti. Teman sekelas baru yang dikatakan oleh Guru Dabao. Itu kamu. Xiao Chen, kenapa kau di sini? Bibi Jianglu, aku sekolah di sini. Ibuku juga guru penitipan anak di kelas. Bagus sekali. Kita bisa bermain lagi. Aku tidak bermain dengan hantu malau. Dabao, dia bercanda, jangan pergi ke hatimu. Guru, aku akan pergi dulu. Maksudmu si Jing Chen direkrut ke kelas lanjutan. Dan Sinian dapat menjadi asisten pengajar. Bu tidak tahu Sinian. Ekstasi apa yang diberikan ke Bos Ji? Aku bisa datang ke sekolah senior. Aku tidak tahu. Saya pikir si Jing Chen adalah spesies Bos Ji. Nyonya, aku tidak bermaksud itu.
Itu nyonya Anda. Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan Bos Ji jadi sinian wanita. Sinian dan si Jingchen sudah pergi. Sebenarnya di bawah mata Yan Bai. Tidak Sinian kau tidak mau. Memblokir jalan kayak anakku dan anakku. Dabao adalah pewaris keluarga Ji. Jika Anda ingin duduk sejajar dengan Dabao, apa yang orang pikirkan tentang Jijia? Karyawan Sinya. Tidak ada yang tidak berbakat. Menurutmu apakah dia layak? Baik Nyonya, saya akan segera memindahkan anaknya. Ke kelas biasa saya lihat dapur. Sedang kekurangan staf. Memindahkan Sinian ke sana sangat tepat. Halo, apakah Anda Nyonya Ji? Anda adalah. Suami saya adalah salah satu pemegang saham Sinya. Oh ya, ini untuk Anda. Saya juga memiliki beberapa salon kecantikan jika Anda ada waktu. Mari kita pergi bersama untuk perawatan kecantikan. Saya harap Anda bisa membantu. Kerjasama antara keluarga kita dan Ji Group. Baiklah, saya terima. Saya harus segera mendapatkan Jian Bai dan mengukuhkan status sebagai Nyonya Ji. Apa alergi terhadap lawan jenis? Semua itu bohong. Lihat saja, saya pasti bisa mendapatkanmu. Kamu sudah kembali. Kenapa kamu di sini? Aku sibuk seharian. Sudah lelah ya? Aku bantu kamu melepas jaket. Ini adalah dupa buatan anak kita. Coba cium, apakah kamu suka aromanya? Aku tidak suka aroma yang terlalu kuat. Kebetulan aku baru ganti parfum baru. Coba cium bagaimana? Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Jian Bai, apa maksudmu? Kamu yang membawaku ke sini tapi tidak peduli padaku. Sekarang bahkan menyentuhku saja kamu tidak mau. Malam itu hanya kecelakaan. Kita memang tidak punya perasaan. Membawamu kembali hanya bertanggung jawab pada anak kita. Kalau kamu sudah mengerti, pergilah sendiri. Aku tidak pergi, aku akan tetap bersamamu. Laporan pengajaran hari ini belum diserahkan. Bos Ji, saya datang untuk menyerahkan laporan pengajaran hari ini. Baiklah, mari kita dengarkan laporanmu. Grup Gu dan Grup Chu. Aku merasa panas, ingin minum air. Air ada di sana. Masih panas. Bagaimana kalau aku turunkan suhu AC? Kenapa bisa begini? Tidak ada reaksi alergi sama sekali. Aromanya bermasalah. Sinian, sadarlah. Aku merasa sangat panas.
Lihat baik-baik siapa aku. Aku sudah melihat dengan jelas. Kamu adalah ayah dari anakku. Apa yang kamu katakan? Yan Bai, aku sangat menyukaimu. Kamu sudah bangun. Bos Ji, kita berdua tadi malam. Tadi malam aku tidur di lantai. Sebentar lagi kamu langsung absen dan pergi kerja. Ya, Bos Ji. Bos Ji. Bos Ji, aku baru saja mencari Anda. Pyuken. Ayo temani aku melihat sarapan anak-anak. Ya. Sekolah melakukan penyesuaian pekerjaan untukmu. Mulai besok, kamu akan bertanggung jawab atas makanan anak-anak di kantin. tapi aku guru pengasuhan, aku tidak ada hubungannya dengan kantin. Ini penyesuaian kerja yang normal. Jika kamu tidak puas, kamu bisa memilih untuk mengundurkan diri. Kamu, Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan beberapa hari lagi. Sekolah akan mengadakan perayaan sekolah. Perlu menyiapkan banyak makanan. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku bisa mempertimbangkan mengembalikanmu sebagai asisten pengasuhan. Ini 2.000 yuan. Anggaran untuk seluruh guru dan siswa sekolah. Berdasarkan rencana yang diberikan sekolah, kamu perlu menyiapkan pesta seafood. apa uang segini mana mungkin? Mengapa tidak mungkin aku beritahu kamu? Beberapa hari lagi orang tua anak dan para pemimpin yang datang. Semua orang kaya atau terhormat. Bahkan Bos Ji dan istrinya juga akan datang. Sekaya itu masih pelit dengan biaya makanan segini. Aku beritahu kamu nanti. Kamu harus menyiapkan lebih banyak abalon teripang dan kepiting raja. Jangan bawa ikan busuk dan udang jelek untuk menipu. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, jangan bicara tentang singa seluruh Hai Cheng. Kamu tidak akan bisa tinggal lagi. 2.000 ya 2.000, aku kasih tahu kamu. Aku jamin tugas ini bakal selesai. Kamu pikir aku nggak ngerti dunia manusia harga seafood? 2.000 mau makan lobster, aku kayak lobster nggak sih? Hei, ada ikan nggak? Boleh aku makan kalian nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tanya terus pasti ada ikan yang mau. Hei, ada ikan nggak? Cepetan turun, aku mau makan kalian. Sinian, kamu sibuk ngapain sih? Nggak aku suruh kamu beli masakan seafood mewah. Kamu nggak beli ya? Takut malu ya? Sinian, kalau kamu masih punya malu. Cepetan pergi dari sini. Jangan nunggu sampai pesta mulai. Barang-barang yang kamu beli, seafood jelek itu ketahuan sama semua orang. Nanti kamu bakal malu. Di depan anak kamu. Tenang aja. Makanan seafood yang Anda minta sudah saya siapkan. Pasti nggak ada masalah. Siap seafood mewah lagi. Budget segitu cuma bisa beli barang beku. Nanti kalau ketahuan sama Bos Ji, kamu bakal diusir. Hah? Hah, Kepala sekolah bahan-bahannya sudah siap. Sinian. Kamu siapkan makanan seafood untuk Bos Ji dan yang lain. oke, aku langsung pergi.
Yanbai. Kamu gimana? Jauhkan dia dari aku. Nyonya Direktur lagi alergi sama Anda. Mohon Anda pergi dulu. Aneh, siluet ini kayak familiar. Pak Si ngapain lihat-lihat? Nggak ada. Bos Ji, ini seafood yang baru ditangkap. Khusus saya buatkan jamur tiram dengan kepiting raja, silakan dinikmati. Ini khusus buat aku ya. Ya iyalah, buat kalian para dewa. Ini menyangkut apakah aku bisa tetap tinggal di Haisheng. Katanya nggak suka acara begini. Tapi malah bikin seafood buat aku. Aku tahu kamu cuma keras kepala. Yan? Sinian? Bagaimana bisa Yanbai dekat dengannya tanpa masalah? Lihatlah dia. Apakah dia sudah jatuh cinta padanya? Nyonya. Ini yang kamu bilang tenang. Kamu lihat sendiri si imut itu. Hampir saja masuk ke pelukan Yanbai. Nyonya. Ini seafood yang sudah mati lama beku. Disamarkan sebagai seafood segar. Bos Ji dan mereka bisa langsung merasakannya. Kamu tunggu saja Sinian dimintai pertanggungjawaban. Dikeluarkan dari sekolah. Rasa kepiting rajanya sangat segar dan enak. Kamu bilang kita dan Bos Ji sudah makan di banyak restoran seafood. Ya meskipun kita tidak jauh dari laut. Tapi lihatlah kita sudah makan begitu banyak seafood. Tidak ada yang segar seperti ini. Bos Ji kan. Itu pasukan seafood yang aku panggil. Semuanya diawetkan dengan air hidup, ini sama seperti langsung makan dan menangkap di laut. Apa yang terjadi? Ini yang kamu bilang tidak segar. Bos Ji ini, semua adalah menu baru dari kantin siangnya untuk perayaan sekolah kali ini. Coba lebih banyak kalau tidak ada masalah. Bisa dipromosikan ke berbagai kota. Oh begitu. Kupikir ini khusus untukku saja. Ternyata pemimpin lain juga punya. Menu baru ini terlihat sangat istimewa. Terlihat ada usaha di dalamnya. Semua ini kamu yang buat. Lanjutkan bekerja, asal bagus pasti ada hadiahnya. Katakan apa yang kamu inginkan. Ini yang kamu bilang Sinian tidak bekerja dengan baik. Menurutku yang tidak bekerja dengan baik adalah kamu. Jangan buru-buru Nyonya. Kita masih punya kesempatan. Makanan anak-anak belum dihidangkan. Kalau makanan anak-anak bermasalah, Bos Ji tidak bisa melindunginya baik. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu berhasil, aku akan menjadikanmu kepala sekolah. Kalau kamu gagal, wakil kepala sekolah ini sampai di sini saja. Dabao, kenapa kamu? Kenapa kamu? Sakit perut. Dabao, kenapa kamu? Perutku sakit sekali. Apa yang terjadi?
Ini tidak ada hubungannya dengan kami hanya bertanggung jawab memasak. Bahan-bahannya semua disiapkan oleh Guru Si. Sinian, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu kamu yang mengurus kantin sekolah langsung? Terjadi hal sebesar ini. Aku tidak tahu semua bahan. Sama dengan yang disiapkan untuk Bos Ji, tidak mungkin ada masalah. Oh, aku tahu, aku bilang juga. Makanan Bos Ji kenapa begitu segar? Ternyata kamu mengalokasikan anggaran untuk makanan Bos Ji dan memberi anak-anak makanan yang sudah kedaluarsa. Semua bahan itu sama lagi pula. Xiao Chen juga makan, aku tidak mungkin menyakiti anakku sendiri. Kamu pasti ingin menghilangkan kecurigaan dengan memberi anakmu sendiri makanan yang sudah rusak. Kamu. Jangan bicara lagi. Aku percaya Guru Si. Bos Ji, sebenarnya semuanya adalah dia. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan. Asisten Chen atur dulu anak-anak untuk diperiksa, lalu tenangkan para siswa. Semua kompensasi dan biaya pengobatan akan ditanggung oleh keluarga Ji. Ya. Bos Ji, sakit perut anak-anak sudah stabil sementara. Tinggal disuntik sekali lagi dan tidak ada masalah. Ini laporan pemeriksaan semua anak. Sudah bekerja keras. Anda sibuk dulu. Bos Ji, aku ingat keluarga Ji. Hampir semuanya bergolongan darah A. Anak kecil ini ternyata berbeda dengan Anda bergolongan darah B. Anak-anak kita akan disuntik ya. Ayo berikan tanganmu. Jangan takut. Ya ampun, anakku alergi terhadap lawan jenis. Dabao, cepat tiru dia. Dokter, tolong selamatkan anakku. Dokter, cepat lihat anakku. Dia tidak bisa bernapas, sepertinya alergi. Kamu ngapain? Anakku sedang sakit, tidak lihat ya? Mana ada alergi lawan jenis penyakit yang begitu aneh menurutku anak ini. Dia cuma pura-pura sakit. Di sini baru benar-benar alergi. Sinian, lihat gimana kamu melawanku. Bos Ji, si bocah mungkin mewarisi ibunya. Anda lihat dalam tes alergen. Si bocah tidak mewarisi alergi khusus Anda. Bos Ji, tolong selamatkan Xiao Chen. Dia dalam kondisi yang sangat berbahaya sekarang. Jangan panik, ada apa dengan Xiao Chen? Direktur tidak baik, anak di kamar 5. Sekarang pingsan akut. Mana direktur? Kamar 5 Xiao Chen. Sial, pasti si bocah kontak dengan perawat alergi. Anak, jangan menakut-nakutiku. Bagaimana dia? Dabao, Bos Ji, anak ini cuma tidur. Tapi anak itu pingsan karena alergi akut, sangat berbahaya. Cepat atur pertolongan. Tahu apa penyebab alerginya? Dokter, anak saya alergi terhadap lawan jenis. Alergi lawan jenis yang diwariskan. Tahu penyebab alerginya jadi lebih mudah. Cepat bawa ke ruang operasi. Kamu bilang tadi si Jing Chen juga alergi lawan jenis. Ya, Xiao Chen waktu baru masuk sekolah. Bukan alergi sekali? Waktu itu kamu alergi parfum guru wanita. Saya kira kamu juga alergi lawan jenis. Oh, ini ibu dan si bocah ya. Si bocah mirip banget sama Bos Ji. Bos Ji, kamu gak sama kayak anakku. Alergi sama cewek. Anda lihat dalam tes alergen, si bocah tidak mewarisi alergi khusus Anda. Waktu itu kamu alergi parfum guru wanita. Saya kira kamu juga alergi lawan jenis. Kasih laporan medis Jiang Lu ke saya. Jiang Lu sama saya golongan darah A. Dabao mana? Dokter, bawa dia periksa Bos Ji. Ibu, si bocah baik-baik saja, tidak ada gejala alergi apapun. Kita perlu observasi lagi sebentar, pastikan tidak ada masalah. Baru bawa si bocah kembali, dokter. Bagaimana kalau kamu periksa lagi? Dokter di luar juga bilang
Dabao kelihatan lebih alergi daripada si Jingchen. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Barusan si bocah bilang gatal. Mungkin lihat anak sebelah alergi. Ada sugesti psikologis anak seusia ini ya. Kemampuan menirunya sangat kuat, semua ini normal. Bagaimana mungkin anak saya sejak kecil manja? Pasti kamu dokter yang tidak bisa mengobati. Cukup Jianglu. Anak tidak sakit itu bagus. Kamu malah mengharapkan dia sakit, begini caranya jadi ibu. Yanbai, aku tidak bermaksud begitu. Sejak kecil tubuhnya tidak sehat, aku sering harus membawanya ke rumah sakit. Aku benar-benar ketakutan. Aku benar-benar tidak sengaja. Dokter, maaf sebesar-besarnya. Benarkah? Untungnya pertolongan tepat waktu Xiao Chen tidak apa-apa. Harus berterima kasih pada Bos Ji. Yanbai, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi anak kita tidak bersalah, dia juga anak kandungku, bagaimana mungkin aku menyakitinya? Istri Bos Ji juga datang ke rumah sakit. Apakah anak istri Bos Ji juga makan di kantin dan dirawat? Tidak mungkin. Meskipun Jianbai adalah pria brengsek, tapi istri dan anaknya tidak bersalah. Aku harus minta maaf pada mereka. Nyonya, maaf. Kesalahan kerjaku menyebabkan anak-anak dirawat. Jangan salahkan Bos Ji. Bukan urusanmu, kenapa kamu datang? Anak baik-baik saja. Dokter bilang pertolongan tepat waktu anak-anak sudah baik-baik saja. Terima kasih Bos Ji. Aku tidak akan mengganggu Anda dan Nyonya. Aku pergi dulu. Oh iya, aku. Lulu, kenapa kamu? Kalian kenal. Tidak kenal-kenal. Sebenarnya apa yang terjadi? Lulu, istri Bos Ji itu kamu. Kenapa tidak bilang padaku? Aku? Pria brengsek, ternyata pria yang dia bilang suka kekerasan. Itu kamu. Apa pria brengsek, apa pria suka kekerasan? Kalau bukan karena kamu sering menyiksa Lulu, membuat Lulu selama 6 tahun ini tidak bisa pulang, dia tidak akan membawa anaknya tinggal di tempatku. Kamu ngomong apa kalau bukan karena kejadian 6 tahun lalu? Aku tidak akan terlibat dengannya sampai sekarang. Kejadian 6 tahun lalu. Maksudmu 6 tahun lalu kamu tidur dengan 2 orang? 2 orang dari mana? Aku alergi dengan lawan jenis, hanya tidur dengan dia seorang. Maksudmu kamu pikir 6 tahun lalu? Di kolam renang Villa Qinghai Bay orang yang one night stand itu Jianglu? Aku tidak pernah bilang tentang kolam renang. Bagaimana kamu tahu hari itu? Adalah kamu. Kalau tidak kamu pikir siapa? Jianglu. Aku yang menggantikan posisi Xinian dan si Jingchen. Menikah masuk keluarga kaya. Kenapa kamu melakukan ini? Xinian, aku tidak sengaja. Aku melakukan ini juga untuk Dabao. Kamu juga seorang ibu. Kamu pasti bisa mengerti aku, kan? Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk anakmu, seharusnya kamu tidak memberinya seorang ibu yang mengajarinya berbohong. Ini bukan untuk kebaikannya, ini egois. Ya, aku memang egois. Selama ini aku cemburu padamu, cemburu sampai hampir gila. Jianglu, dulu kamu tidak seperti ini. Waktu kamu menyelamatkanku di pantai dulu. Kamu benar-benar percaya. Siapa yang peduli hidup matimu? Aku cuma ingin lihat kamu mati atau tidak, supaya bisa mengambil kalung mutiaramu. Kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih banyak. Aku nanti harus balas budi padaku. Kok bisa seperti ini? Berkat pertolonganmu waktu itu selama ini, kamu memberiku banyak mutiara yang sangat berharga. Kamu bilang mutiara itu tidak berharga. Kalau aku tidak bilang begitu, kamu akan terus-terusan memberiku mutiara? Kamu tidak tahu kan, mutiara itu tidak hanya langka, tapi juga sangat mahal kalau aku jual. Cukup untuk aku hidup mewah cukup lama. Uang lain tidak apa-apa, tapi di dalamnya ada uang sekolah Xiao Chen. Kamu juga seorang ibu, kok tega menipu uang sekolah anak. Kamu manusia apa bukan? Orang kaya tapi bodoh seperti kamu si pada tahu lambat pasti akan didepo. Mending aku saja yang dapat, kamu malah marah. Kamu. Tidak marah kamu dan Chen Chen.
Sama-sama punya hati yang tulus. Dia memanfaatkan kebaikanmu. Jianbai, bukankah kamu bilang kamu alergi dengan lawan jenis? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Ternyata kamu sudah membohongiku, kamu sama sekali tidak punya alergi terhadap lawan jenis, kan kamu sudah lama curiga. Identitasku dan Dabao tapi tidak membongkarku. Kamu terus menertawakanku kan? Baik 6 tahun lalu maupun sekarang. Aku hanya bisa berinteraksi dan tidak mengalami reaksi alergi. Hanya dengan Xinian saja. Ini juga salah satu alasan aku curiga padamu. Kamu pikir dia itu orang baik, dia baru dipindahkan ke kantin. Langsung korupsi mengurangi biaya makan. Membuat anak-anak keracunan. Aku tidak. Wanita dengan moral rendah seperti dia. Kamu masih tetap membelanya. Seluruh grup G akan terpengaruh. Karena kamu menyebutkan masalah keamanan pangan. Hasil investigasi sudah keluar. Mari kita selesaikan sekarang juga. Menurut hasil investigasi, anak-anak mengalami sekresi insulin yang tidak normal dan disertai gejala hipoglikemia. Ketidaknormalan dalam skala besar seperti ini hanya bisa disebabkan oleh. Tidak perlu diragukan lagi, pasti dia yang melakukannya. Aku tidak semua seafood aku dan Xiao Chen yang menangkapnya langsung pasti tidak ada masalah. Kamu bisa menangkap sebanyak itu. Lobster dan kepiting raja menurutku. Kamu sengaja melakukannya karena tidak bisa menyelesaikan tugas. Makanan malam ini Xiao Chen juga akan makan di makanan yang aku siapkan untuk diriku sendiri. Apa untungnya aku melakukannya? Menurutku kamu ingin membuat si Jingchen juga keracunan. Untuk menipu Jianbai karena kekayaan didapat dari risiko. Sudah cukup obat yang bisa menyebabkan ketidaknormalan insulin. Biasanya digunakan untuk mengobati hiperglikemia. Asal tahu saja siapa di sekolah ini yang sudah lama mengonsumsi obat penurun gula darah. Bisa mempersempit lingkup pelaku. Bos G, di catatan sekolah hanya ada satu karyawan yang memiliki penyakit kronis seperti hiperglikemia. Siapa itu? Wakil kepala sekolah Lin 11. Lin 11 itu orang yang tidak bisa apa-apa, hanya merusak. Hal sederhana seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Bawa dia ke sini. Ya. Bos G. Wakil kepala sekolah Lin, ini adalah catatan pengambilan obatmu di rumah sakit. Bisakah kamu menjelaskan mengapa sebelumnya kamu mengambil obat sebulan sekali, tapi bulan ini kamu mengambil 2 kali? Bos G, urusan sekolah belakangan ini cukup sibuk. Saya khawatir tidak punya waktu untuk pemeriksaan ulang. Jadi saya mengambil obat lagi. Benarkah? Lalu mengapa anak-anak memiliki kadar insulin yang tidak normal? Bos G, saya tidak tahu. Masalah keamanan pangan yang begitu besar terjadi di sekolah. Anda seharusnya bertanya pada Xinian. Wakil kepala sekolah Lin, kamu sebagai penderita gula darah tinggi, kamu seharusnya tahu hanya dengan meminum obat penurun gula, kadar insulin bisa berfluktuasi dalam waktu singkat. Bos G, penyakit 3 tinggi bukanlah penyakit langka. Yang meminum obat penurun gula bukan hanya saya. Tapi di antara staf sekolah karena penyakit kronis terkait gula darah, yang terus meminum obat hanya kamu seorang. Kalau begitu mungkin Xinian. Xinian yang mencuri obat saya. Saya baru menyadari obat saya berkurang banyak. Pasti Xinian yang mencurinya. Saya sama sekali tidak tahu kamu sedang minum obat. Kamu bilang ada yang mencuri obatmu, benar kan? Kalau begitu kita cek rekaman CCTV. Bos G, demi keamanan makanan anak-anak, kami sudah memasang CCTV tanpa sudut mati di dapur. Bisa diperiksa kapan saja. Apa? Ambil rekaman CCTV-nya. Baik. Tidak perlu, saya akan bicara. Istri-istri yang menyuruh saya. Dia ingin saya menggagalkan acara makan bersama. Dan menyalahkan Bu Xinian supaya saya bisa memecat Bu Xinian. Omong kosong. Bos G, istri bilang. Dia tidak tahan melihat Anda dan Bu Xinian terlalu dekat. Dia pikir Bu Xinian sedang menggoda Anda, jadi dia menyuruh saya memecatnya. Saya bahkan tidak mengenal Anda. Anda memfitnah saya, istri Anda yang menyuruh saya memindahkan Bu Xinian ke dapur, mengurangi anggaran kantin untuk menyulitkannya. Tapi tidak berhasil menyulitkan Bu Xinian. Jadi aku yang bikin acara makan-makan jadi berantakan. Aku juga nggak ada pilihan lain. Makanya aku taruh di sup seafood. Kamu berani menuduhku aku bunuh kamu. Lanjutkan. Nyonya bilang kalau kali ini aku berhasil. Aku bisa naik jabatan dari wakil kepala sekolah jadi kepala sekolah.
Demi kepentingan pribadi. Wakil kepala sekolah yang menyalahgunakan kekuasaan asisten Chen beritahu semua mulai hari ini. Seluruh industri memboikot Lin 11. Wanita jahat G Group tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Ya bawa dia pergi. Bos Ji, aku salah, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Bos Ji, Nyonya. Nyonya, aku bekerja untukmu, Nyonya. Bawa dia pergi. Nyonya. Jiang Lu, kalau bukan karena kamu merasa bersalah dan so pintar main sandiwara ini, aku nggak bakalan bisa menemukan kebenaran secepat ini. Kamu masih ada yang mau bilang? Kalian berdua mesra banget. Lihat aku kayak badut senang ya. Sinian, aku memang berhutang padamu. Tapi aku nggak menyesal sama-sama hamil duluan. Kenapa kamu bisa ketemu orang kayak Jian Bai sementara aku cuma bisa? Sama pria pemabuk dan suka main tangan manusia memang egois. Kalau nggak bakalan celaka. Jiang Lu. Selama 6 tahun ini aku benar-benar senang bisa berteman denganmu. Tapi aku nggak tahu kalau persahabatan ini cuma satu pihak. Untungnya hari ini akhirnya kebenaran terungkap. Kita bicara terbuka sekarang, masih belum terlambat. Aku sangat berterima kasih padamu selama 6 tahun ini. Yang sudah merawat kami ibu dan anak, tapi selama 6 tahun ini kamu juga mengambil banyak hartaku. Kamu juga memasukkan identitas. Mengambil alih ayahnya Xiao Chen. Kamu bahkan menuduhku merusak pekerjaanku. Jadi mulai hari ini kita sudah selesai mulai sekarang. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Dengar apa kata Nyonya, buang dia jauh-jauh. Mulai sekarang jangan biarkan dia muncul lagi di Haicheng. Ya. Maaf. Aku seharusnya sudah tahu dari dulu. Membuatmu dan anak menderita. Bagaimana aku berani marah padamu? Kamu adalah CEO Ji yang hebat. Aku hanya karyawan kecil di bawahmu. Sinian, lihat aku dan Jiang Lu. Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Sepanjang hidupku selain orang tua dan keluarga. Orang yang pernah aku kenal. Hanya kamu. Tidak heran saat pertama kali melihatnya, aku merasa sangat akrab. Ternyata dia adalah anakku. Siapa anakmu? Dia anakku. Dia adalah anak kita. Aku mengaku tidak tahu malu. Mama, apakah aku akan punya ayah? Xiao Chen, kamu sudah bangun. Masih ada yang tidak nyaman? Paman Ji, bos, aku dengar. Apakah kamu akan menjadi ayahku? Dia tidak perlu menjadi ayahmu, dia memang ayahmu. Si Jingchen, mari kita kenal lagi. Aku ayahmu, Jian Bai. Aku tidak sedang bermimpi kan? Paman favoritku ternyata adalah ayahku. Ini bukan mimpi Xiao Chen. Maaf. Aku baru menemukan kalian sekarang. Membuat kalian menderita. Tidak sama sekali, ayah. Aku sangat senang. Teman-teman di TK sering bilang, aku anak liar tanpa ayah. Ternyata aku bukan tanpa ayah. Kita hanya tidak sengaja terpisah. Kita akhirnya berkumpul lagi. Jangan menangis. Kedepannya ayah akan selalu di sisimu. Melindungi kalian dengan baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bos Ji, semuanya sudah selesai indikator anak-anak. Sudah kembali normal kompensasi yang harus diberikan. Sudah disepakati dengan orang tua. Terima kasih atas kerja kerasnya, indikator bulan ini digandakan. Terima kasih Bos Ji. Kita juga pulang yuk. Ayo.
Bos Ji ini adalah yang sebenarnya. Nyonya dan putra kecil kan? Selamat siang Paman Wang. Baik-baik, selamat siang putra kecil. Selamat siang Nyonya, saat kalian datang terakhir kali, saya merasa ada kedekatan yang tak terungkap. Sungguh tak disangka Tuhan membuka mata. Ini benar-benar takdir. Bagaimana kamarnya sudah siap? Sudah siap semua perabotan. Sudah diganti dengan yang terbaru, jika Nyonya dan putra kecil tidak puas. Kami akan segera merenovasi ulang. Tidak perlu, sekarang sudah bagus. Jangan sungkan, ini rumah kita. Apapun yang kalian inginkan untuk desain bisa saja. Kamu suka dengan Putri Duyung ya? Iya, tapi tidak juga. 6 tahun lalu dalam keadaan bingung, saya melihat tubuhmu berwarna-warni. Pada saat itu, saya pikir kamu adalah Putri Duyung. Lalu, Setelah saya bangun, saya sendiri merasa gila. Memori itu terlalu mendalam. Sehingga di hati saya, kamu terlihat begitu indah, tidak seperti manusia. untung dia tidak benar-benar melihat. Bicara manis. Mama Paman Wang bilang, Papa punya kolam renang yang sangat besar. Bolehkah saya bermain? Kamu masih kecil, tidak boleh bermain air sendirian. Tapi, Mama dan Papa bisa menemani kamu. Hore! Nak, hati-hati saat masuk ke air. Jangan sampai Papa melihat ekor kecilmu. Iya, Bos Ji, nenek sudah kembali. Yan Bai. Apakah kamu merindukan saya? dia ayah kandungnya. Nak, kita pergi hari ini tidak bermain. Nian, jangan salah paham, dengarkan saya. Bos Ji, Anda sibuk dulu, kami tidak akan mengganggu. Nian, Lepaskan saya. Kamu adalah Sinian. Kalau begitu kamu si Jingchen. Siapa kamu? Kenapa kamu mencium ayahku? Mamaku saja belum pernah menciumnya. Yan Bai. Kamu bilang siapa aku? mari aku perkenalkan. Ini adalah Nyonya Wenlan. Dia ibuku. Ibu. Ya, Benar. halo semuanya. Aduh, kamu lebih imut dari di foto. Aku baru saja melihatmu. Sudah langsung suka banget. Nenek cantik, aku juga suka kamu. Aduh, imut banget. Nyan, kamu juga lebih cantik dari di foto. Foto apa? Itu foto kamu dan Xiao Chen. Ah, bukan. Itu foto kalian bertiga. Jangan hiraukan dia memang sudah begitu sejak kecil. Guru bilang ini namanya mulut tidak sesuai dengan hati. Di mulut bilang tidak, tapi di hati senang banget. Benar, cucuku yang pintar. Nenek ajak kamu main keluar, mau bintang di langit pun. Nenek hari ini akan atur semuanya, ayo jalan. Ayo jalan. Masih marah ya? Ada apa sih malu-malu? Aku malah senang kamu mau cemburu karena aku. Ini artinya di hatimu ada aku. Sinian, kamu mau bunuh suamimu sendiri ya? Jangan pura-pura, aku tahu kamu bisa berenang. Kakiku kram. Jian Bai. Mama, aku mau main itu. Baiklah, ayo pergi.
Ambil uang ini, tinggalkan anakku. Pasti gadis ini tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerimanya. Sudah kubilang tadi, mungkin sebentar lagi. 1 gelas air akan ditumpahkan ke kepalamu. Kamu berani menolak aku? Kok kamu tahu semua? Di sinetron memang begitu ceritanya. Lihat gelas air di meja itu, kan gelas air itu bukan untuk diminum. Tapi kalau cewek nggak mau terima uangnya, dipakai buat nyiram dia. Kalau nggak terima uang bakal disiram ya. Tapi kenapa tante itu nyiram dia? Artinya anak gue nggak bakal sama kamu. Nggak nerima kamu jadi keluarga. Oh gitu ya. Nian, kamu kok di sini? Gue bawa Xiao Chen jalan-jalan. Santai aja, duduk dong. Udah nyaman di keluarga Ji. Anak gue nggak ganggu kamu kan? Kalau ganggu, bilang aja gue yang urus dia. Iya ya, kalian juga udah keluarga. Udah keluarga, nggak usah sungkan-sungkan. Anak ini haus banget ya. Ya udah, gelas ini buat gue aja. Ngomong-ngomong, selama ini kamu sendiri ngurus anak juga nggak gampang ini. Nggak sungkan-sungkan, bagus, gue suka sama cewek yang jujur kayak kamu. Xiao Chen ini lucu banget ya. Semua berkat kamu uang ini. Anggap aja sebagai kompensasi kecil. Kenapa kamu ngelihat gue kayak gitu? Soalnya gue nggak mau disiram walaupun gue terima uang kamu. Tapi gue nggak bakal putus sama Jian Bai. Hah? Gue beneran cinta sama Jian Bai, gue nggak bakal ninggalin dia. Xiao Chen. Maksud kamu? Kamu kasihan sama Nian ngurus anak, kasih dia uang. Gak nyangka dia salah paham ngira uang itu buat pisahin kita. Kamu nggak tahu. Gue nggak bakal putus sama Jian Bai, gayanya itu beneran bikin suka. Itu juga berkat anak kamu yang ganteng. Bikin suka, kalau nggak, gimana bisa dapetin mantu yang bikin suka kayak gini? Sama kayak bapaknya, nggak punya malu. Nian ini lucu banget, gimana dia bisa mikir gue kasih dia uang buat ngusir dia. Pasti kamu ngomong sesuatu yang bikin dia salah paham. Dasar anak ini baru punya mantu, udah mulai ngejekin ibunya ya. Gue bawa mereka berdua pulang gak gampang. Kamu gak usah ngambil keputusan sendiri lagi. Gue tahu ini cuma takut mantu salah paham terus pergi lagi kan. Jangan lupa jelaskan padanya menantu yang baik seperti ini. Aku suka sekali, mana mungkin aku mengusirnya. Tenang saja. Meskipun aku kehilangan anakku sendiri, aku tidak akan meninggalkan menantu ini. Nian ternyata sangat peduli padaku. Barang yang kau siapkan sudah siap. Tenang saja, hadiah untuk istri yang kau pesan sejak pagi. Sudah siap semuanya. Tidak hanya pakaian dan perhiasan terbaru, tas, dan juga karena tahu istri suka elemen laut. Kami siapkan beberapa kalung mutiara langka. Mutiara kelas atas, pasti istri akan suka. Semua yang perlu disiapkan sudah siap. Malam ini aku harus pulang. Untuk menghibur istriku. Baik. Kolam renang yang baru diganti airnya hari ini. Permukaan air yang berkilauan ini sangat indah. Baru-baru ini Jian sibuk bekerja, pulang agak terlambat. Aku cuma mau berendam sebentar, seharusnya tidak masalah. Sudah larut, siapa yang masih di kolam renang? Kamu kenapa? Seperti yang kamu lihat, aku adalah Putri Duyung. Tidak mungkin, mana mungkin ada putri duyung di dunia ini. Ekor kamu sangat realistis.
Jadi Xiao Chen juga. Ya. Xiao Chen juga punya setengah darah Putri Duyung. Aku tahu setelah kamu tahu. Kamu akan terkejut sulit menerimanya. Kamu takut padaku akan meninggalkanku. Seperti yang kamu lihat. Apa yang aku ragukan? Apakah aku menyukainya? Hanya karena dia adalah ibu dari anakku. Tidak siapapun dia. Yang aku suka. Hanya dia. Paman Wang. Bos Ji, Istri dan anak kecil kemana? istri membawa anak kecil keluar katanya, mau jalan-jalan sebentar. Bos Ji, kamu bertengkar lagi dengan istri. Sinian kamu di rumah. Kamu cari siapa? Siapa kamu Sinian mana? Udah lama pindah. Kok aku lupa tempat itu? Coba cek di Villa King Shui Bei, lihat nyonya ada di sana nggak? Bawa si kecil ke sana. Bos Ji, tebakan Anda benar, orang dari Villa King Shui Bei. Baru aja nelpon bilang nyonya sama si kecil baru aja sampai sana. Nyonya mana? Nyonya sama si kecil. Sinian siapapun kamu. Apapun hubungan kita, entah itu takdir atau kutukan. Aku nggak bakal gampang nyerah sama kamu sama Xiao Chen. Sinian kamu memang nggak ada gunanya. Cepet banget dia nemuin kamu. Pengen banget dia bangunnya lebih lama lagi. Biar aku bisa lihat dia dengan tenang. Tapi pas dia bangun. Aku harus gimana ya? Kamu udah bangun, tenang aja. Aku cuma balik buat lihat sebentar. Secepatnya aku pergi. Nggak bakal balik lagi. Sinian. Di hatimu. Apa aku nggak layak dipercaya? Aku suka kamu. Nggak ada hubungannya sama statusmu. Apapun kamu, ikan duyung hiu. Ubur-ubur, kucing anjing. Yang penting kamu. Sinian, aku cinta kamu. Papa, Mama. Xiao Chen, kamu udah bangun, tidurnya gimana? Cuma agak sesak aja. Tempat tidur gede gini. Kenapa kalian pada mau tidur dekat-dekat sama aku? Tidur bareng lebih hangat. Iya, lihat kan cuaca udah dingin, papa mama. Takut kamu kedinginan. Papa, Mama kalian udah baikan ya? Kenapa kamu bilang gitu? Aku bangun tidur terus tempatnya udah ganti. Pasti ada masalah. Tapi kalian berdua ada di sampingku. Kayaknya aku ketinggalan banyak hal setelah tidur. Nenek bilang benar. Kamu memang anak yang cerdik.
Hari ini cerah banget. Keluarga kita main ke pantai seneng banget. Mau nyebur bentar nggak? Ayah sudah tahu kalau kamu adalah putri duyung kecil. Jangan sembunyikan dari ayah. Benarkah? Bagus sekali. Ngomong-ngomong aku penasaran dengan ekormu dan Xiao Chen. Kami bangsa putri duyung begitu kaki menyentuh air, secara alami akan berubah menjadi putri duyung. Lalu kenapa kalian masih jalan-jalan di pantai? Di sini setiap hari ramai orang berlalu lalang. Bagaimana jika tiba-tiba ombak datang dan kalian terlihat ekor di depan banyak orang itu selesai? Tidak mungkin sebegitu dramatisnya. Untung tidak terkena air kalau tidak masalah besar. Sinian hati-hati saat jalan-jalan. Aku. Jalan-jalan hati-hati. Kalau mau main air ke kolam renang saja ke pantai ngapain? Bagaimana jika airnya kena orang lain? Bukan kalian yang aneh ke pantai tapi tidak main air ngapain? Benar gila. Maaf, aku akan segera membawanya pergi. Bodoh. Kalian berdua tertawa apa? Bodoh, ayah dan ibu hanya membohongimu. Bagus, ternyata kalian berdua menertawakanku. Ada apa? Nian-Nian, bolehkah aku melihat ekormu? Akhirnya aku bisa membawa kalian semua pulang. Sudah, CEO Ji, cepat pergi kerja. Kami di rumah tidak akan hilang. Tidak tentu. Dulu kenapa aku tidak menyadari kalau kamu begitu manja? Tidak suka. Aku tidak suka. Aku suka di drama pendek yang dingin dan serius. CEO yang tidak banyak bicara. Baik, akan kupenuhi. Dia sedang apa? Kamu gila lagi. Bukankah kamu suka CEO yang dingin? Wanita, kamu berhasil menarik perhatianku. Lepaskan aku. Aku tidak suka CEO yang dingin lagi. Lalu, ternyata aku salah paham. Lalu kamu suka yang seperti apa? Aku akan berubah. CEO yang dingin terlalu keras. Rasanya seperti kekerasan dalam rumah tangga tidak baik. Katanya model pria itu manis dan pandai menghibur. Model pria seperti apa aku ingin yang seperti itu? Baik, akan kukabulkan. Seharian melakukan aktivitas sekolah bersama Xiao Chen. Capek banget.
Miss Tong hari ini capek ya? Kamu kenapa akhir-akhir ini? Setiap hari aneh-aneh. Apa ini manis? Ini anggur buatanku sendiri. Suka. Enak. Kalau begitu hari ini, Missy harus kasih muka. Minum lebih banyak. Ada apa Missy? Tadi malam belum puas ya? Kamu penipu besar, kamu sengaja. Aku kenapa? Bukan kamu yang bilang suka model pria. Model pria mana ada yang kayak kamu? Kamu salah. Model pria memang begitu. Untuk mencapai target, mereka akan melakukan apa saja. Merayu wanita kaya seperti kamu. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan suka model pria lagi. Suami orang gimana rasanya? Aku tidak suka yang manapun. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Kamu juga cepat kembali normal. Presiden direktur kok kayak gini? Karaktermu hancur. Mama, kenapa kalian belum bangun? Kamu lupa ya cepat bangun. Kalau tidak bangun kita akan terlambat. Oh, ingat-ingat mama segera datang. Pertunjukan apa? Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Orang sibuk seperti kamu baiknya kerja saja. Hal-hal kecil seperti makan, minum, dan bersenang-senang. Kami yang akan menyelesaikannya untukmu. Papa lebih baik cari uang saja. Aku akan bawa pulang kue kecil untukmu. Aku sangat kasihan. Istri tidak sayang. Anak tidak cinta. Si Jingchen bukannya kamu bilang punya papa. Kenapa hari ini papamu tidak datang? Saya tahu kamu penipu. Ternyata kamu si Jingchen. Nah, kamu orang tuanya ya? Ya, saya ibu si Jingchen. Anak kami Wule bilang, di kelas ada anak nakal yang tidak jelas ayahnya. Sekarang lihat. Anak yang lahir dari keluarga miskin seperti ini, ternyata memang tidak punya etika. Hanya kamu yang punya etika, anak yang kamu lahirkan. Menunjuk orang lain bilang tidak punya ayah, hanya kamu yang paling beretika. Apa maksudmu? Anak saya bilang fakta. Saya memuji kamu punya etika. Wajahnya memang tampak pintar bicara. Jangan-jangan wanita simpanan orang. Wanita. Tidak mungkin kan? Sinya itu sekolah top. Pemeriksaan latar belakang keluarga sangat ketat. Yang bisa masuk mana, ada yang bukan keluarga kaya atau terhormat. Masa ia anak wanita simpanan bisa masuk? Tapi lihat Ibu Wule yakin sekali. Jangan-jangan benar ya saya lihat kamu. Pasti dekat dengan orang kaya. Jadi ayah kandung anak tidak berani muncul. Waktu itu si Jingchen bilang, Paman Ji mau jadi ayahnya. Paman Ji, Ya Paman Jianzi. Bos Ji terkenal tidak dekat dengan wanita. Kamu mau nyerempet juga tidak cari informasi dulu. Tapi dia benar ayah saya. Semua lihat ini anak wanita simpanan. Bohong seenaknya. Dia tidak bohong. Jian Bai memang ayah kandungnya. Saya peringatkan kamu keluarga Wu di Haicheng. Kenal banyak orang kalau ketahuan. Kamu wanita simpanan siapa? Saya bawa orang untuk menguliti kamu.
Saya ingin lihat siapa yang berani besar mulut. Sentuh istri dan anak saya. Bos Ji. Mereka memang Anda. Ini istri saya. Ini anak saya. Juga penerus masa depan grup Ji. Si Jingchen ternyata benar penerus keluarga Ji. Istri Direktur Wu menghina istri Ji dan si kecil di depan umum. Kayaknya bakal hancur. Selamat ya Bos Ji. Hal besar kayak gini aku malah nggak dengar kabarnya. Maaf banget. Selamat menikah Bos Ji. Selamat keluarga Ji punya penerus. Hari ini ada pertunjukan seni di sekolah. Aku nggak mau merusak suasana. Tapi istri dan anakku juga nggak boleh dipermalukan tanpa alasan. Mulai hari ini, kerjasama antara keluarga Ji dan Wu, semua dibatalkan. Ini sebagai pelajaran kecil. Untuk Direktur Wu dan Nyonya Wu. Bos Ji, aku salah. Tolong kasih keluarga Wu kesempatan lagi. Kalau kerjasama dicabut, bisnis keluarga Wu bakal hancur. Bos Ji. Di taman kecil. Gali. Tanam benih kecil. Bunga kecil mekar. Di taman besar. Gali. Tanam benih besar. Bunga besar mekar. Ayah ibu lihat penampilanku. Bagaimana? Hebat banget, anakku hebat banget. Si Jingchen yang hebat, ibu harus cepat foto buat kenang-kenangan. Cepat pose, ibu mau fotoin kamu. Imut banget. Coba lihat betapa imutnya kamu. Cantik banget, nanti suruh asisten Chen cuci fotonya. Tempel di rumah. Ayah ibu cepat dekat-dekat. Aku mau fotoin kalian. Dekat dikit dong. Bagus banget. Kita sangat beruntung. Setelah jemput Xiao Chen mau main kemana? Terserah kamu, telepon Xiao Chen. Kayaknya dia udah pulang sekolah. Halo Xiao Chen, nanti tunggu di kelas. Segera jemput kamu. Sinian si Jingchen ada di tanganku. Jiang Lu, kok bisa kamu? Xiao Chen mana? Dia aman, lihat. Ini di mana? Apa yang kau lakukan? Sinian, tenang saja. Aku hanya menargetkanmu. Jika kalian ingin bertemu si Jingchen, datanglah ke sini. Tapi, aku hanya memberi kalian setengah jam. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padanya. Jiang Lu, aku peringatkan kau. Aku tidak akan membiarkanmu. Bagaimana ini? Xiao Chen tidak apa-apakan. Jangan takut, kita langsung ke sana. Xiao Chen. Jiang Lu, kami sudah sampai. Apa syaratmu, katakan? Jiang Lu, jika ada masalah hadapi aku saja. Anak itu tidak bersalah. Benarkah itu? Bagus. Aku ingin kau mati. Jiang Lu, kau gila lagi ya? Aku gila. Aku sudah lama gila. Apa yang terjadi? Kau jadi nyonya kaya. Sementara aku keluar dari Haicheng tidak bisa hidup. Terpaksa mencari ayah kandung Dabao. Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Apa yang kulakukan? Si pecundang itu anjing takkan berhenti makan kotoran. Tidak hanya memukulku tapi juga memukul Dabao. Kami hidup sangat sengsara. Ini ulahmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Sinian dan si Jingchen. Seharusnya aku yang menikmati kemewahan. Seharusnya Dabao yang menjadi pewaris keluarga Ji. Jiang Lu, semua ini sebenarnya bukan milikmu. Sadar sedikit. Sinian, semua ini salahmu. Mengapa kau muncul di depan Jianzi? Jika dulu kau membawa si Jingchen, tinggal tenang di desa. Dia tidak akan tahu keberadaan kalian. Semua ini seharusnya milikku. Jiang Lu, tenang, turunkan anak itu. Sinian, 6 tahun lalu aku menyelamatkanmu. Jadi hari ini aku akan menenggelamkannya. Anggap saja kau membalasnya. Si Jingchen.
Sinian, aku tidak baik-baik saja. Kalian juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Kalian hanya bisa melihatnya hancur lebur. Kamu wanita jahat. Bahkan anak-anak tidak luput, aku akan membunuhmu. Ayah ibu, Tidak mungkin jatuh dari jembatan setinggi itu. Bagaimana mungkin masih hidup? Mungkin karena kami bukan manusia. Bibi Jiang, kamu melemparku ke laut. Ternyata tempat yang tepat. Jianglu, awalnya aku tidak ingin membuat masalah menjadi seburuk ini, tapi aku tidak menyangka kamu begitu jahat sampai tega melukai anak-anak. Jadi mulai hari ini, hubungan kita selesai. Bawa dia pergi, pembunuhan berencana. Dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sinian, aku membencimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Paman Chen, ayah ibu pergi kemana? Tuan kecil Bos Ji sudah bilang. Dia dan istrinya punya urusan penting. Semua urusan perusahaan hari ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Aku hanya anak 5 tahun. Sudah harus bekerja. Aku menolak. Ayah ini mempekerjakan anak di bawah umur. Sinian, aku mencintaimu. Maukah kamu di bawah sinar bulan? Selamanya bersamaku. Aku mau.